Le Mans 24 Hour seri ke-39 tahun 1971 bisa dibilang jadi balapannya Porsche. Gimana enggak? Dari 48 total mobil yang berlaga di semua kelas pada Le Mans tahun 1971 ini, 33 diantaranya adalah Porsche. Ditambah pada Le Mans tahun 1971 ini, Porsche keluar menjadi juara sekaligus mempertahankan gelar juara setelah di tahun 1970 Porsche juga menjuarai ajang balap ketahanan mobil ini. Ya kalau boleh jujur, menurut gua agak kocak sih kalau sudah nurunin banyak mobil tapi masih gagal juara. Nah, karena saking banyaknya mobil Porsche pada ajang Le Mans 24 Hour tahun 1971 ini, kali ini kita bahas satu aja Porsche yang unik dan lain dari yang lain, yaitu Porsche 917 K71 warna putih dengan livery Martini dan bernomor 22 ini. Seberapa unikkah Porsche 917 K71 yang satu ini? Langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Selain mendapat tambahan shark fin dan 2 lubang udara kecil buat menambah downforce pada bagian belakang mobil dan upgrade mesin yang awalnya 4,5 liter flat 12 menjadi 4,9 liter flat 12, mobil ini juga mendapat upgrade tambahan khusus yang tentu lebih advance ketimbang Porsche 917 lainnya. Atau lebih tepatnya, Porsche 917 K71 Martini ini dalam tanda kutip jadi bahan percobaan insinyur Porsche pada waktu itu. Nah, kira-kira percobaan yang kayak gimana nih? Jadi pada waktu itu, bobot mobil Porsche 917 ini lebih berat 20-30 kg dari berat minimum kelas mobil ini berlaga, yaitu di angka 800 kg. Nah, karena jarak bobot Porsche 917 dengan bobot minimum kelas mobil ini berlaga cukup lumayan, insinyur Porsche lantas bereksperimen untuk memangkas bobot Porsche 917 ini biar berat mobil ini bisa lebih dekat lagi ke angka 800 kg. Caranya dengan mengganti material sasis yang awalnya aluminium diganti menjadi magnesium. Penggunaan magnesium untuk bahan sasis mobil sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Selain karena tingkat kepadatannya yang kurang jika dibandingkan dengan aluminium, magnesium juga merupakan logam yang sangat mudah terbakar. Dan sekalinya terbakar, magnesium sangat sulit untuk dipadamkan. Mau dipadamin pakai apar berbahan karbon dioksida susah, pakai air apalagi, malah tambah gede apinya. Bahkan bisa meledak. Jadi ya lumayan nekat juga insinyur Porsche mau bikin sasis mobil balap pakai magnesium. Walaupun sebenarnya ini bukan kali pertama magnesium digunakan sebagai bahan mobil balap. Sebelumnya ada Honda RA302, mobil F1 yang bodinya berbahan magnesium. Yang saking ngerinya ini mobil, pembalap utama Honda pada waktu itu, yaitu John Surtees, menolak balapan pakai mobil ini dan digantikan oleh Joe Slasher. Dan bagaimana performa Honda RA302 ini, gak ada yang benar-benar tahu, karena baru memasuki lap kedua pada debut mobil ini di GP Prancis tahun 1968, mobil ini tergelincir dan terbalik dan langsung meledak, dan Joe Slasher tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal di tempat. Selain Honda RA302, ada juga Mercedes SLR 300 yang juga menggunakan bodi magnesium dan dipakai buat balapan di Le Mans 24 Hour tahun 1955. Dimana saking ringannya mobil ini, ketika mobil ini crash, mobil ini nggak cuma meledak dan terbakar, tapi juga terbang ke arah penonton, yang membuat 84 orang meninggal termasuk pembalap yang mengemudikan mobil ini dan melukai ratusan penonton, yang sekaligus menjadikan kecelakaan ini jadi kecelakaan di dunia motorsport terburuk sepanjang jalan kenangan. Sepanjang masa. Tapi walaupun nekat, insinyur Porsche itu nggak ngasal juga dalam membuat sasis magnesium ini. Tercatat mereka membuat total 3 sasis magnesium berkode 051, 052, dan 053. Sasis 051 digunakan untuk R&D insinyur Porsche. Dan kabarnya, sasis ini hanya bertahan 3 atau 4 jam saja pada saat pengetesan sebelum rusak. Sedangkan sasis 052 digunakan untuk tes di Le Mans pada April 1971
di mana sasis ini bisa bertahan selama 10 atau 12 jam sebelum muncul retakan. Dan setelah retakan ini dilas ulang dan ditambahi plat, sasis 052 ini juga dipakai untuk mengikuti balap Monza 1000 km. Kemudian, sasis 053 dipakai di Porsche 917 K71 Martini yang tentunya sasis 053 ini adalah penyempurnaan dari dua sasis sebelumnya. Singkat cerita, ketika Porsche 917 K71 ini baru memasuki tahap scrutinering, mobil ini sudah bikin insinyur, mekanik, dan panitia syok. Karena bobot mobil ini udah nggak nyentuh 800 kg lagi, tapi kurang dari 800 kg. Dan untuk menambah bobot mobil ini, biar nggak didiskualifikasi, insinyur dan mekanik Porsche mengakalinya dengan cara cepat, tepat, nurut, no APK, dan work 100%, yaitu dengan menambah kapasitas oli mesin dari yang awalnya 20 liter jadi sekitar 55 liter. Masalah nggak berhenti sampai di situ, karena setelah mobil ini dipakai buat latihan bebas, engsel kap mesin yang juga berbahan magnesium patah cuy. Dan untuk memperbaiki engsel ini, alih-alih dilas atau diganti dengan engsel yang bahannya sama, insinyur Porsche lebih memilih untuk mencari pandai besi di area sekitar sirkuit Lemang buat bikin engsel kap mesin berbahan baja. Balapan yang dijalani mobil ini juga nggak mulus-mulus amat, karena selama 3 atau 4 kali pit stop, mekanik tim Martini harus mengganti satu persatu baut kipas pendingin mesin, dikarenakan baut-baut kipas pendingin mesin ini sudah mulai selek, yang tentu memakan waktu. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ketika waktu balapan tersisa 5 jam, piringan rem mulai muncul retakan, padahal udah unggul tuh. Jadi biar gak kehilangan posisi, piringan rem tadi cuma dibor ujung retakannya saja. Dan dikarenakan kondisi rem yang agak ngeri-ngeri sedap, dua pembalap yang mengemudikan mobil ini, yaitu Dr. Helmut Marko dan Gijs Van Lennep, lebih bergantung pada engine brake untuk melambatkan mobil. Tetapi, terlepas dari perjalanan mobil ini yang terjal, baik sebelum maupun selama balapan, Porsche 917 K71 ini berhasil memenangkan Lemang tahun 1971. Nggak cuma menang doang, tapi mobil ini juga mencatat beberapa pencapaian lainnya. Di antaranya adalah mobil pertama yang mampu menempuh jarak 5.000 km lebih selama berlangsungnya balapan. Lalu, jumlah lap terbanyak dalam waktu 24 jam dan kecepatan rata-rata tertinggi, di mana untuk jumlah lap dan kecepatan rata-rata tertinggi ini menjadi sebuah rekor dalam sejarah penyelenggaraan Lemang 24 Hour dan bertahan selama 39 tahun lamanya. Buset, awet juga rekornya. Honorable mention juga pantas diberikan kepada dua pembalap yang mengemudikan mobil ini, yaitu Dr. Helmut Marko dan Gijs Van Lennep, yang tampil pede dan all out dalam mengemudikan mobil ini. Bahkan saking all outnya, cover lampu depan yang kiri sampai lepas tuh. Kalau ada yang bertanya, kenapa kedua pembalap ini sangat berani mengemudikan mobil yang cukup berbahaya ini, itu karena sebelum balapan, insinyur Porsche sama sekali tidak memberitahu Dr. Helmut Marko dan Gijs Van Lennep kalau Porsche 917 K71 ini pakai sasis magnesium yang sangat mudah terbakar. Mungkin mereka berdua notice kalau mobil ini lebih kencang ketimbang Porsche 917 lainnya. Cuma, mungkin yang mereka pikirkan mobil ini lebih kencang ketimbang Porsche 917 lainnya karena mobil ini dituning ulang. Soalnya tadi oli mesinnya ditambah banyak banget kan. Makanya, Dr. Helmut Marko dan Gijs Van Lennep pede aja dalam mengemudikan Porsche 917 K71 ini, seperti pembalap mengemudikan mobil balap pada umumnya. Dan tepat setelah balapan Lemang 24 Hour tahun 1971 ini berakhir, Porsche 917 K71 ini tidak pernah lagi dipakai buat balapan. Bahkan sekedar dinyalakan mesinnya aja nggak pernah, karena mempertimbangkan kondisi sasis magnesiumnya yang mungkin sudah menurun setelah balapan. Jadi, mobil ini kemana-mana ya didorong sama ditowing doang. Dan sampai sekarang, mobil ini terjaga dan terawat di Museum Porsche di Jerman.
Ya, itulah tadi sefruit kisah tentang insinyur yang membahayakan keselamatan pembalap demi mencapai kemenangan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Porsche 917 K71 ini adalah jangan memberitahu pembalap strategi yang diterapkan tim kalau dirasa strategi itu berbahaya, karena bisa beresiko mengacaukan konsentrasi pembalap. Beritahu saja untuk subscribe ke channel Jabret Media, karena channel ini akan menyajikan berbagai hal tentang dunia otomotif, walaupun yang punya channel uploadnya seenak jidat. Dan sampai video selanjutnya terupload, saya ingin mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.